Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ketua Style Kamal Sarang, beliau Bapak Haji Muhammad Nur Hasan MH beserta jajarannya, Buket 1, Buket 2, Buket 3 dan seluruh jajaran dosen Style Kamal Sarang. Dan tak lupa kepada semua teman-teman mahasiswa-mahasiswi Style Kamal Sarang, juga terlebih yang saya hormati kepada beliau pemateri kita, beliau Kiai Haji Dr. Ubaidillah Ahmad Tamam MAG, dan seluruh tamu undangan dan segala sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kamal Sarang yang senantiasa saya hormati dan saya banggakan. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melancarkan, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni dinul Islam. Biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat kita senantiasa diakui oleh umat beliau dan dijadikan umat terbaik beliau dan mendapatkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan kurikulum hidayah ataupun CV dari narasumber kita dalam acara Stadium Jenderal ini. Yang pertama yaitu pemateri kita, nama lengkap Kiai Haji Dr. Ubaidillah Ahmad Tamam MAG, alamat lengkap Desa Sidoarjo, Kecamatan Pamutan, Kabupaten Rembang. Tempat tanggal lahir Rembang 26 Agustus 1973. Untuk materi kali ini beliau akan menyampaikan seputar agama dan kebangsaan, moto hidup Islam untuk pembebasan dan pencerahan. Untuk nomor telepon bisa dicatat 085 713 954 360. Sekali lagi 085 713 954 360. Terkait pendidikan, beliau menempuh di MI Al-Falah, yang kedua di MTS Al-Falah, kemudian MA Fatahiyah, S1 dan S2 UIN Wali Songo, S3 Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk pondok pesantren, beliau pernah mengabdi di Pondok Asy-Syifa Institute. Pengalaman organisasi, beliau pernah berpengalaman di tim redaksi LPM Edukasi dan kemudian berpengalaman di Mabincap PC PMI Rembang atau Majelis Pembina Pengurus Cabang PMI Rembang. Tepuk tangan untuk beliau. Untuk pesan untuk mahasiswa Style Kamal, tetap membebaskan dan mencerahkan. Nah, dari pesan tersebut sudah jelas bahwasanya kita untuk selalu menjadi seorang ataupun public figure yang selalu bebas dalam berpikir, berkarya, dan juga intinya selalu mencerahkan bagi semua lingkungan yang ada di sekitar kita. Untuk karya, beliau berkarya satu, Islam Geger Gendeng. Yang kedua, Suluk Kiai Cebolek. Sekali lagi oplos untuk beliau. Terima kasih. Langsung saja untuk menyikat acara,
Langsung saja kita ke materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Beliau Kiai Haji Dr. Ubaidillah Ahmad Tamam MAG. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin matur buang pangersanipun Akhil Karim Kiai Haji Hasan dan Ijih Bapak Sofi. Dalam kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan membentuk nalar kritis dalam konteks Islam dan kebangsaan. Sebelum menyampaikan materi, saya itu tadi udah gemeter duluan saya, karena ketua panitia telah memberikan satu berita menakutkan. Waktu telah habis. Waktu habis itu berarti kan kiamat itu ya. Yang kedua, diskualifikasi. Saya harus didiskualifikasi. Kalimat berikutnya, dikritisi saja, diadili saja. Saya tidak diundang di sini seperti terdakwa para Demokrat. Saya tidak mengatakan Partai Demokrat, para Demokrat saya mengatakan. Karena partai dengan para Demokrat berbeda. Tapi alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Teman-teman dan malaikat gak ada yang ngamini tadi. Dan yang mengatakan waktu telah habis tadi bukan Tuhan, ternyata masih manusia biasa. Untuk memulai perbincangan kali ini, saya ingin mengambil titik dari basis kita semua, yaitu basis pesantren. Dengan mengutip hadis yang sudah masyhur di kalangan kita, yaitu innama bu'iftu liutammima makarimal akhlaq. Di situ ada kata yang menarik, kata liutammima, untuk menyempurnakan. Untuk menyempurnakan. Saya ulang lagi, untuk menyempurnakan. Arti secara keseluruhan dari hadis tersebut, Nabi menegaskan kepada para sahabat, telah sampai pada kita, sesungguhnya saya diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Kata menyempurnakan itu tentu bukan sesuatu yang baru, tapi telah terjadi sebuah bangunan. Ibarat bangunan, ibarat tumbuhan, sudah terjadi sebuah pertumbuhan. Ibarat kebudayaan, sudah terjadi interrelasi, interkoneksi, dan proses pembauran kebudayaan antar komunitas, antar kelompok, antar suku, antar etnis di situ. Itu sudah terjadi. Nah, posisi Nabi di situ adalah liutammima, untuk menyempurnakan, bukan untuk menghabisi, bukan untuk mematikan, juga bukan untuk mengganti. Ada contoh yang sangat elok sekali yang selalu saya sampaikan di mana-mana itu. Kita tahu Nabi kita
Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok pembebas dan pencerah. Beliau sangat tidak suka perbudakan dan ingin membebaskan para budak. Tetapi yang menarik, tidak ada satu teks pun yang di situ menegaskan bahwa Nabi melakukan satu gerakan revolusi yang menegaskan tolak perbudakan. Tidak. Tetapi yang ditegaskan oleh Nabi adalah bebaskan para budak. Jelas-jelas perbudakan suatu objek pendampingan Nabi dan pemberdayaan Nabi di tengah masyarakat. Bagaimana itu supaya lambat laun terkikis dan habis, sehingga praktis semasa risalah beliau banyak para budak yang merdeka dan bebas dari hegemoni, intervensi, dan eksploitasi para pemilik budak tentunya. Nabi, bahkan kekayaan Nabi, kekayaan para sahabat itu 70% lebih itu untuk membebaskan para budak. Bahkan di dalam fikih kita sering kita jumpai seorang majikan pada saat itu boleh menggauli budak. Ini bukan dalam arti perintah free sex, bukan berarti perintah free sex, seks bebas, bukan. Tapi ini dalam konteks nanti kalau lahir seorang anak, maka anaknya akan menjadi merdeka. Targetnya lagi-lagi pembebasan. Yang menarik, suatu perbuatan masyarakat yang betul-betul bertentangan dengan risalah Nabi bukan untuk ditolak oleh Nabi, tapi justru Nabi bagaimana membebaskan, bukan menolak perbudakan, tetapi apa? Membebaskan para budak. Kalau dalam bahasa kita itu ya bukan tolak prostitusi, tapi bebaskan mereka dari prostitusi. Kalau nolak prostitusi nanti seakan-akan yang jadi sasaran eksploitasi para perempuan itu justru yang menjadi objek yang sangat disalahkan. Tetapi bagaimana membebaskan para prostitusi, para pelaku-pelaku prostitusi ini? Ini dalam konteks yang sangat radikal, yang betul-betul ingin dihabisi sistem perbudakan ini supaya tidak berkembang, tidak berkepanjangan dalam sejarah manusia. Ini saja tidak ditolak mentah-mentah, tapi bagaimana dibebaskan dari sistem perbudakan. Ini yang sangat radikal. Bagaimana dengan sistem kebudayaan? Lagi-lagi sistem Nabi adalah liutam mimah, untuk menyempurnakan, bukan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dan inilah yang saya dulu sempat terganggu pikiran saya ketika berdiskusi dengan orang tua terkait dengan kenasaban Wali Songo, bahwa Wali Songo itu adalah para dzurriyyah. Tetapi justru beliau-beliau itu terhadap putra-putrinya dinikahkan dengan masyarakat lokal. Ada yang dapat masyarakat biasa, ada yang dapat dari keluarga kerajaan, ada yang dapat raja. Ini targetnya apa? Targetnya adalah pribilisasi Islam. Targetnya adalah bagaimana Islam melakukan diskursus kebudayaan melalui sistem pernikahan. Targetnya bukan penguatan dzurriyyah, antar dzurriyyah untuk mempertahankan background kenasaban dalam tanda kutip kearapannya,
tetapi targetnya adalah pribumisasi Islam, bagaimana Islam ini bisa berkembang di tengah masyarakat. Mengapa? Karena pengalaman sejarah, seluruh dzurriyyah Nabi itu terancam hidup dimanapun. Hampir semuanya yang merasa terancam itu yang menduduki kekuasaan, baik di Mesir, baik di Yaman, dimanapun. Sejak peristiwa pembunuhan Karbala itu seterusnya dimanapun, karena hampir semua dzurriyyah itu punya daya magnetik yang luar biasa. Itu mungkin karena sudah dinas, sehingga dimanapun mereka berada itu memiliki daya magnetik yang luar biasa, tetapi sekaligus mendapatkan ancaman yang luar biasa juga. Pada titik itulah Wali Songo melakukan satu strategi penting, bagaimana selain tetap survive dari generasi ke generasi min dzurriyyati Wali Songo di Nusantara ini, juga bisa membuat satu keberlangsungan nilai-nilai keislaman di tengah kebudayaan yang kompleks. Tidak hanya mensurvivekan dzurriyyah Wali Songo di Nusantara ini, tapi juga mensurvivekan nilai-nilai keutamaan dan kebenaran yang dibawa oleh Islam, betul-betul survive di tengah kompleksitas kebudayaan masyarakat setempat. Dan itu menurun sampai wali-wali berikutnya, termasuk Mbah Mutamakin. Sampai Mbah Mutamakin mau mengajarkan Quran hadis itu melalui kisah Dewa Ruci. Judulnya kisah Dewa Ruci, tapi isinya adalah bagaimana orang mengenal dirinya sehingga bisa menembus pengetahuannya tentang Allah Al-Ahad, untuk mengimplementasikan dari makna man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan ini bukan tanpa sanad yang dilakukan oleh Mbah Mutamakin ini, itu juga dilakukan oleh Wali Songo. Sampai lagu-lagu yang sangat indah tentang gundul-gundul pacul, lir-ilir, turi-turi putih, kemudian sluku-sluku batok dan lain sebagainya. Ini proses bagaimana membuat keberlangsungan nilai-nilai keutamaan Islam dalam kompleksitas kebudayaan masyarakat, terlebih masyarakat Jawa. Dan itu sampai sekarang dibawa oleh para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada orang NU, Kiai NU bersikap terbuka terhadap kompleksitas kebudayaan ini dalam mengenalkan nilai-nilai keislaman, itu memang sangatnya begitu. Dan sebaliknya, ada orang NU dilahirkan di tengah keluarga masyarakat NU Nahdliyin, kok aku hitam putih, ini telah mengabaikan lingkungan. Lagi-lagi lingkungan menjadi sangat penting. Kenasapan itu pengaruhnya kecil, tapi lingkungan itu sangat besar. Banyak contoh putra Nabi Nuh, kurang apanya ayahandanya beliau seorang nabi, tapi lingkungannya lebih memilih pada lingkungan di luar nilai-nilai di luar Nabi Nuh. Akhirnya cara berpikirnya juga bukan berpikirnya Nabi Nuh. Banyak lagi orang nasabnya orang baik, hidup di tengah masyarakat preman yang sangat merah, mungkin pola pikirnya akan pola pikir preman. Maka lingkungan itu sangat berpengaruh. Nasab itu penting, tetapi lingkungan jauh akan sangat lebih penting dalam konteks mempengaruhi nilai-nilai, pandangan dan perspektif perilaku manusia. Sehingga muaranya adalah bersyukur yang bernasab baik,
tapi jauh lebih bersyukur mereka yang berada di lingkungan baik untuk masuk pada muara apa? Bagaimana kita betul-betul menjadi orang yang bil ilmi wa tuqa. Nah, di mana letak keuntungan kita mengambil titik liutamima itu tadi untuk menyempurnakan itu tadi? Letak keuntungan garis strategi, langkah strategis kita di tengah kompleksitas kebudayaan di dalam membawa nilai-nilai keislaman dengan mengambil titik utamima ini untuk menyempurnakan ini. Keuntungannya adalah kita melangkah tidak mati kutu. Oh, hidup kok ingin mengganti kebudayaan, nggak kuat lama, mati kutu. Makanya titik menyempurnakan itu sangat penting. Waalaikumsalam. Monggo. Titik menyempurnakan itu sangat penting. Nah, meskipun Islam di Indonesia ini mayoritas, Islam itu kan mayoritas kalau dibandingkan dari satu agama. Islam dibandingkan dengan agama, dengan kepercayaan Hindu Buddha tentu mayoritas. Dibandingkan dengan Kristen tentu masih mayoritas. Dibandingkan dengan aliran kepercayaan masih mayoritas. Tapi kalau seluruh agama yang bukan Islam disatukan dibandingkan dengan Islam saja, minoritas Islam. Ini yang harus kita mengerti. Belum lagi ketika Islam dihadapkan kepada kompleksitas masyarakat yang lebih mengikuti kebudayaannya daripada keyakinan agama yang disebutkan tadi, lebih minoritas lagi. Mau percaya, pengen bukti, lihat itu di masjid Jumatan yang puncak pertemuan ibadah antar masyarakat saja masih seperti itu jumlahnya. Apalagi kalau melihat sholat Jumat subuh hanya satu baris, 5 orang aja udah banyak itu. Antara masyarakat yang mondok dengan yang nggak mondok itu banyak mana? Banyak yang nggak mondok. Jangankan bukan anaknya santri, anaknya kiai aja kadang-kadang tidak dipondokkan. Karena di pondok sekarang ini juga sama saja dengan tidak di pondok kalau yang dibawa sama-sama HP, sama-sama tidak terkontrol. Memang maksiat itu hanya di diskotik, di dalam kamar ditutup juga bisa maksiat sekarang ini. Ya. Zina itu tidak hanya di tempat-tempat prostitusi, di kamar mandi pun yang nggak kelihatan orang bisa zina orang di dalam. Nilai-nilai Islam di tengah kompleksitas kebudayaan, di tengah kompleksitas benturan arus informasi yang isinya itu kompleks sekali, ada TikTok dan lain sebagainya itu. Ini nilai-nilai Islam itu menjadi minoritas. Sarang katanya kota santri tetap minoritas dibandingkan jumlah masyarakatnya dalam konteks memegang nilai-nilai keutamaannya. Rembang kota peradaban santri, belum sempurna santrinya kalau belum pondok di Rembang, tetap saja minoritas. Nilai keutamaan Islam yang diajarkan di pesantren dibandingkan dengan kompleksitas perspektif kebudayaan masyarakat yang variatif, itu nilainya itu menjadi kecil dibanding seliwar-seliwurnya banyak nilai di tengah masyarakat Rembang ini. Belum Indonesia, belum dunia. Ini kalau kita mau dakwah angga-anggaan dengan cara hitam putih, mati kutu, nggak dapat apa-apa. Sehingga saya membuat satu simpulan penting karena beliau sudah rawuh. Orang kok dikit-dikit ingin mengedepankan Islam secara simbolik, itu sama halnya merusak Islam menurut saya. Dikit-dikit simbolnya demo pakai takbir, padahal targetnya kehendak kuasa. Yang paling ngaco pakai teori revolusi pakai takbir.
Padahal revolusi itu teorinya orang komunis. Puncak pemilik revolusi itu adalah gerakan komunis. Yang agak subhat itu Marhen. Agak subhat itu. Harusnya milik beliau ini. Tapi saya sebenarnya tidak mempersoalkan ini, yang justru saya persoalkan ketika itu dikeluarkan oleh mulut yang berjubah. Padahal Nabi tidak pernah melakukan revolusi. Tadi itu Nabi yang dilakukan bebaskan para budak, bukan tolak perbudakan. Tolak perbudakan itu revolusi, bebaskan para budak itu Islam. Tolak prostitusi itu revolusi, bebaskan mereka yang terjerat dalam prostitusi itu adalah Islam. Lakukan dialog keutamaan itu Islam. Babat habis seluruh kebudayaan yang berbeda, itu revolusi. Saya ingin mengingatkan pada teman-teman semua dalam perjanjian Hudaybiyah, Nabi itu kalah dalam perjanjian itu. Nabi menangnya apa? Umat Islam diperkenankan berdialog tentang ketuhanan dan keutamaan. Selain itu umat Islam kalah dalam perjanjian. Sampai Nabi diprotes oleh para sahabat, kok begitu tuh Nabi? Kita kan kalah dalam perjanjian ini. Kira ngerti maksudku? Ana Rasulullah. Nah, Nabi sampai mengatakan begitu. Islam itu yang penting boleh diberi kesempatan untuk berdialog di tengah kompleksitas kebudayaan yang berbeda. Itu sudah luar biasa. Sudah orang mau menang-menangan secara struktur dalam konteks kekuasaan, membentuk hegemoni dan lain sebagainya, silakan. Asal kami boleh berbicara tentang Tuhan kami dan boleh berbicara tentang nilai-nilai keutamaan Islam. Itulah mengapa Kiai Mutamakin itu punya prinsip yang luar biasa, yang sampai sekarang bisa diadop dan diadop oleh ulama Nusantara. Apa? Beliau membuat institusi di tengah institusi. Tidak mau mengkudeta penguasa, tapi juga tidak mau menjadi tangan panjang penguasa. Jadi Kiai Mutamakin itu tidak menolak kekuasaan, tapi juga tidak menjadi tangan panjang penguasa. Beliau mendirikan institusi sendiri seperti LSM begitu. Sama, kiai-kiai itu hebat, makanya dipertahankan oleh kiai-kiai. Orang jadi bupati ora apa-apa, orang jadi gubernur ora apa-apa, orang jadi presiden ora apa-apa. Tapi kok orang santri yang jadi gubernur, jadi bupati, ya wes itu mustasna minhu gitu mawon ya. Tapi kebanyakan kalau konsisten dengan tradisi Abu Nawas, dengan tradisi Mbah Mutamakin, dengan tradisi Sunan Kalijogo dan tradisi Wali Songo, itu para ulama itu ada di tengah, sentral penghubung antara rakyat dan raja, raja dan rakyat, raja rakyat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat institusi di tengah institusi, tidak menolak kekuasaan tapi juga tidak menjadi tangan panjang penguasa. Dan ini proses dialektika yang menarik, sehingga tidak menjadi korban kekuasaan tapi juga masih bisa menerapkan nilai-nilai keutamaan keislaman. Ini tradisi kiai yang sampai sekarang masih bertahan itu. Kiai-kiai itu kan sebenarnya raja-raja kecil, mereka itu masih tetap gagah sebagai penguasa, tidak diintervensi oleh penguasa utama di negeri ini, tapi juga tidak menjadi tangan panjang penguasa di negeri ini. Nah pertanyaannya, tapi kan banyak yang menjadi tangan panjang penguasa. Ya udah, itu setiap istisna pasti ada mustasna minhu lagi begitu. Kalau semakin banyak, mustasna minhunya kebanyakan, dipindah aja istisnanya, gitu aja. Nah, gitu. Tetapi pada prinsipnya di situ titik sanad dakwah itu ya liutamimah itu untuk menyempurnakan, bukan untuk menciptakan. Untuk menyempurnakan, bukan untuk menciptakan. Apalagi mengganti. Terakhir, mengganti negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi khilafah misalnya. Oh ini
Ini bukan menyempurnakan, ini mengganti. Bukan cara Nabi, bukan cara wali songo, bukan cara ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Intinya apa? Gak ada sanadnya teori seperti ini. Teori khilafah itu gak ada sanadnya. Teori khilafah itu tidak ada sanadnya. Kalau tidak beresiko, saya sendiri setuju membuat khilafah Islamiyah itu. Kalau tidak beresiko membuat negara Islam, saya setuju. Tapi resikonya lebih berat, justru menjadi kontraproduktif terhadap nilai-nilai perjuangan. Bukan menguntungkan Islam, tapi malah menghancurkan Islam. Nanti apa bedanya gerakan masyarakat Muslim dengan gerakan masyarakat komunis yang sama-sama ngenteng ngotot yora untuk berkuasa? Islam bukan untuk kehendak kuasa, tapi Islam adalah agama rahmatan lil alamin, untuk membebaskan dan mencerahkan, bukan untuk menduduki kekuasaan. Nabi pada Fathu Makkah, Nabi itu kalau menghabisi orang kafir Quraisy itu bisa. Di saat Nabi kuat, Nabi tidak mau perang. Tapi di saat Nabi lemah dalam konteks hitungan kuantitas jumlah dibandingkan dengan pasukan kafir Quraisy, posisi lemah, justru Nabi melawan. Mengapa? Karena di sana ada hegemoni. Prinsip Nabi itu jangan ada hegemoni di antara kita. Keadilan, persamaan, ini betul-betul harus berkembang di tengah masyarakat kita. Kalau masih ada hegemoni, bukan nilai Islam itu. Ya. Kalau ada seorang suami memakai kalah-kalahan pada istrinya, oh itu bukan, itu hegemoni. Makanya kalau cari suami, wahai para perempuan, pastikan jangan ada hegemoni di antara kita. Kita harus sama-sama merdeka. Suami punya hak yang sama, perempuan, istri punya hak yang sama di tengah keluarga itu. Jangan ada hegemoni di antara pasangan kalian. Ini Islam, bukan kekuasaan. Makanya mengapa Nabi perang? Nabi perang bukan untuk kehendak kuasa. Nabi perang untuk menghentikan kekerasan anarkisme kafir Quraisy. Targetnya adalah perlindungan terhadap masyarakat tertindas, para perempuan, para budak, masyarakat lemah. Itu. Jadi sejak Nabi Islam dibangun melalui salah para nabi-nabi yang lalu, itu diskursus kebudayaan. Di dalam skup kecil kita buat diskursus kebangsaan dalam bahasa Al-Kamal di sini. Jadi bukan untuk kekuasaan, bukan untuk kehendak kuasa. Jadi begitu, saya kira nanti bisa dilanjutkan oleh Mas Ridwan. Beliau punya banyak konsep untuk menggerakkan kalian, punya banyak pengalaman. Yang penting jangan menghegemoni kita. Jangan ada hegemoni di antara kita. Katakan begitu. Perspektif pengalaman yang bisa beliau tularkan, kalau nanti tertarik terus-terusnya akan backup Mas Ridwan, monggo. Kalau dalam konteks perjuangan, kalau mau backup Pak Nur Hasan, monggo. Dalam konteks perjuangan, tapi perspektif keilmuan tekuni di Al-Kamal ini. Nanti setelah keluar dari Al-Kamal menjadi warna yang berbeda-beda, tidak apa-apa. Mau menjadi warnanya Ridwan, monggo. Mau menjadi warnanya Mas Nur Hasan, monggo. Mau menjadi warna saya, monggo. Mau menjadi Anda sendiri juga, monggo. Kalau bisa, jadilah diri Anda sendiri. Oke, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Luar biasa. Baik, hadirin yang saya muliakan, untuk materi selanjutnya akan saya bacakan kurikulum vitae dari narasumber beliau. Di samping saya, nama lengkap Bapak Ridwan SHMH, alamat lengkap Desa Kebeluran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Tempat tanggal lahir Rembang 20 November 1972. Beliau akan menyampaikan materi tentang membangun nalar kritis mahasiswa. Untuk pendidikan beliau menempuh di SDN 1 Kebeluran, untuk MTS Sunan Bonang Sarang, terus kemudian menempuh pendidikan di MA Negeri Rembang,
SMA Negeri 1 Rembang. Terus kemudian beliau berproses di Universitas, S1-nya di Unisma, S2 di Unisma juga. Terus kemudian berpengalaman di pondok pesantren yang pertama di Darul Ulum Lirboyo Kediri, terus kemudian Pondok Modern Gontor Kediri. Pertama Darul Ulum, maaf. Untuk yang pertama pondok pesantren Darul Ulum Rembang, kemudian Pondok Modern Gontor Ponorogo Kediri, betul lah ya. Untuk berpengalaman organisasi beliau banyak sekali ya. Untuk berpengalaman nanti bisa ditiru juga. Ini suatu public figure yang sangat bagus. Beliau berpengalaman di Pemret PU Tabloid Mahasiswa Kejuruan Unisma, terus Kordiv Advokasi FKMM Malang, Kordiv Advokasi FK 193 Malang, Sekretaris Senat Mahasiswa FH Unisma. Kemudian beliau pernah menjabat Wakil Ketua PC Ansor Rembang, Koordinator LPH Perjuangan Rembang, Anggota Peradi, Anggota Ikadin, Sekretaris BBC HIPMI Kabupaten Rembang, Ketua BPC HIPMI Kabupaten Rembang, Pembina BPC HIPMI Kabupaten Rembang, Korwil BPD HIPMI Jawa Tengah. Kemudian Wakil Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Keragan, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Rembang, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Rembang. Kemudian anggota DPRD 2004, 2009, 2014, 2019, Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi A DPRD, Ketua Balik DPRD, Pembantu Ketua 2 Stai Al-Kamal Sarang Rembang, Pembantu Ketua 3 Stai Al-Kamal Sarang Rembang, Dosen Stai Al-Kamal Sarang Rembang, kemudian Wakil Ketua Himpunan Alumni dan Santri Lirboyo Himasal Kabupaten Rembang. Luar biasa ya, untuk pengalaman organisasi bisa dicontoh. Kemudian beliau berpesan untuk mahasiswa Stai Al-Kamal, baik yang hadir maupun yang tidak hadir ya, ataupun dari luar. Beliau berpesan, lakukanlah pergerakan atau lakukanlah gerakan berpikir kritis, ciptakan kelompok-kelompok studi. Tepuk tangan untuk beliau. Oke, untuk menyimpan waktu langsung saja, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Ridwan Sumonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Gus Ibrahim dari Ramadan. Tes. Yang kami hormati Bapak Ketua Stai Al-Kamal Pak Hasan, segenap Pak Puket 2, Pak Puket 3 ya, Pak Bahrir, segenap jajaran dosen, adik-adik mahasiswa, DEMA, DPM dan lain-lain yang hari ini hadir mengikuti acara judulnya ini Menteri Wong. Judulnya ini Stadium Jenderal. Saya pertama kali membaca bungkus acara ini cukup grogian, Stadium Jenderal, kita wah begitu ya. Kemudian ketika saya lebih masuk lagi, di situ ada membangun nalar kritis mahasiswa, ada Islam dan kebangsaan. Ini sebuah lapangan mungkin 100 kali lapangan sepak bola kalau kita memahami tema hari ini. Namun semangat yang muncul dari adik-adik UDEMA hari ini mahasiswa baru semua. Hah? Ada yang baru, ada yang lama. Tapi saya lihat kok banyak barunya ini ya. Wajah-wajah baru. Yang lama kayaknya cuma 2 ini, 1 dan 2. Oke, adik-adikku sekalian, saya bertanya kepada yang mbak-mbak ini. Afghanistan hari ini 20
beberapa hari ini sedang heboh. Peralihan kekuasaan mengakibatkan tunggang lalangnya kaum perempuan di situ. Perempuan dikembalikan lagi ke zaman dahulu kala, hanya mengurusi kasur, sumur, dapur. Benar. Yang sekarang mau diterapkan Taliban itu, Taliban jangan diartikan yang sangat itu tidak. Taliban itu kita anggap tali sing asale teko irisan ban, gitu aja. Di konsep pemerintahan Taliban, perempuan dilarang sama sekali untuk melakukan aktivitas keluar. Termasuk nek seumpama jenengan para perempuan di hadapan saya ini hidup dan bermukim di Taliban hari ini, jenengan mesti dilarang untuk kumpul di kampus seperti ini. Bener gak omongan saya ini? Apakah itu yang jenengan inginkan, wahai kaum perempuan? Gak gelem tak mesti tak? Orang ada pacaran, orang bisa ketemu karo Gus Ubed, ya tak? Orang iso lirik narasumber, orang iso salim karo Pak Tahrir, kan begitu? Nah, itu yang pertama, fakta ini. Yang kedua, saya katakan kembali lagi kenapa? Dikala penjajahan Belanda, perempuan-perempuan kala itu apakah boleh bersekolah? Enggak boleh. Berarti agak mirip-mirip begitu ya. Nah, sebagaimana disampaikan oleh narasumber yang pertama, bahwa Islam datang ini bukan untuk itu, saudara. Islam datang membawa pembebasan. Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh alam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Bagaimanapun kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan sebagai zoon politikon menurut Aristoteles, makhluk sosial. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, secara bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Lalek jenengan kaum perempuan dikungkung di dalam sumur, dapur, dan kasur, di mana media untuk lita'arufu sebagaimana diperintahkan oleh Al-Quran. Betul? Ya. Logika-logika sederhana ini perlu kami sampaikan, karena memang hari ini euforia, maklum 10 tahun zaman pemerintahan si BY, mereka ini diberikan karpet merah, dipelihara dengan baik sebagai kekuatan politik yang tersembunyi. Hal ini terbukti munculnya AHY di konteks pilkada DKI kemarin. Siapakah pasukan mereka? Tidak lain adalah para kadal gurun, begitu ya? Betul? Ya. Selanjutnya ada adik sekalian, sebagai makhluk sosial, nek Gus Ubed dewa dawuh beras wae iso putih jalaran saka gesekan maring koncone, kan begitu? Bener gak? Beras itu dicuci oleh kita, diusek-usek kayak begini, ini iso putih karena gesekan dengan uang, material lain, ataukah sesama beras? Nah, dari sinilah manusia pun kurang lebih sama dalam arti proses bagaimana
manusia ini menunjukkan eksistensinya secara benar. Kalau memang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial, maka proses melaksanakan mewujudkan eksistensi ini haruslah ada media interaksi sosial, komunikasi sosial, koordinasi bahkan konsolidasi sosial antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, dari sinilah maka karena gesekan-gesekan, karena komunikasi interaksi itu, maka dibutuhkanlah apa yang dinamakan dengan pembekalan diri bagi masing-masing manusia itu. Di dalam konteks mahasiswa, sebagaimana tadi diamanatkan bahwa di dalam fakta empiris mahasiswa di dunia kampus bisa berproses sesuai dengan alamnya. Di Staika Al-Kamal ini saya kira banyak UKM-UKM, banyak rumah-rumah, kamar-kamar yang bisa digunakan oleh adik-adikku mahasiswa. Minimal saat itu ada UKM penalaran. Masih hidup nggak? UKM penalaran masih hidup. BBM bincang-bincang bersama mahasiswa masih hidup. Hah? Sudah direncanakan. Oh, mahasiswa belum bulan. Kata Pak Buket 3 bagian mahasiswa. Kemudian bagaimana memahami teks Arab, teks Inggris. Kursus study club, English study club jalan. Aerobic study club jalan. Iya. Ini sebetulnya kamar-kamar yang tersedia di Al-Kamal ini yang bisa adik-adikku mahasiswa baru manfaatkan. Dosen bahasa Arab, dosen bahasa Inggris di sini sangat banyak dan sangat qualified. Waktunya adik-adikku mahasiswa memasuki ruang karaoke ini. Ada Dema, ada SEMA, ada DPM ya. Nah, DPM ada UKM yang seneng ciat-ciat kayak Jet Li. Ada Bakir Nusa di sini. Nah, pada proses pembentukan karakter bagi mahasiswa Al-Kamal, media-media ini, saluran-saluran ini saya kira bisa untuk dilakukan. Paling tidak ada dua teori besar yang saya pahami, walaupun ada juga banyak teori-teori yang lain. Bagaimana mengasah nalar kritis, membangun nalar kritis bagi mahasiswa ini. Ada 2 tokoh besar yang mempunyai mazhab mengajarkan bahwa kritisisme seseorang, nalar kritis seseorang itu sebetulnya bisa dibangun melalui dialog, diskusi, termasuk stadium general hari ini. Artinya bahasa lisan. Ini kalau saudara pengen tahu tokoh yang mempunyai mazhab ajaran ini namanya Wiesenthin. Bahwa kritisisme seseorang ini bisa dibangun melalui diskusi-diskusi. Dan bagaimana iklim kebebasan kampus di Al-Kamal, sepaham saya ini sangat close, gak relevan sama sekali. Ini perkara
kapan saudara mau melakukan apa dalam konteks mengasah kritisisme mahasiswa di kampus ini mulai Ustai Al-Kamal didirikan sampai dengan hari ini, dan semoga saja selamanya iklim demokrasi, iklim akademik, iklim intelektualitas di kampus ini sangat los. Harapan saya, kegiatan Stadium General hari ini menjadi sebuah entry point, menjadi starting point. Bahkan kalau perlu acara seperti ini dilakukan setiap bulan sekali. Kenapa mesti demikian? Mahasiswa kalau hanya mengikuti bangku kuliah saja, apa yang saudara dapatkan di bangku kuliah saja, saya kira masih kurang. Apa guru? Kalau memang kita punya otak hanya dikasih makan di bangku kuliah saja, betul, guru otak kita. Forum-forum ilmiah seperti ini, bahkan nanti kalau memang perlu, setiap dosen Al-Kamal digilir kasih tema seperti ini yang berbeda-beda. Saya jujur saja, saya ini spesialis hukum. Dikongkon ngomong nalar kritis mahasiswa, dikongkon ngomong Islam dan kebangsaan. Mau gak mau saya harus belajar lagi, Gus. Tak pikir panitia ini yo produk nakal ini. Kalau bicara hukum mungkin aku gak perlu sinau meneh. Ini apa ini disandingkan sama guru saya. Gus Ubed ini guru saya ini. Wah, ini nak kene carane iki kudu sinau tenanan lah. Akhirnya memang dino 5 bengi aku ora turu perkara sinau untuk bisa mengikuti materinya Gus Ubed. Nah, cuma paling tidak karena konteksnya yang diminta hari ini konteks implementasi di lapangan, kebetulan saja saya saat jadi mahasiswa dulu, kalau di dalam kurikulum vitae tadi itu banyak tersebut beberapa kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, saya katakan ya. Dan justru saya hanya akan banyak mengisi tentang pengalaman-pengalaman bagaimana mempunyai daya nalar kritis bagi seorang mahasiswa. Adapun media yang pertama tadi melalui diskusi. Yang kedua, adik-adikku sekalian, di dalam kampus ini ada namanya BBM, bincang-bincang mahasiswa. Latihan ngoceh, latihan beradu pendapat gitu ya. Latihan adu argumen, latihan menyampaikan pendapat, ini forumnya. Karek jenengan gelem apa ora, ngono Pak ya? Ngono ya, karek jenengan gelem apa ora. Yang kedua, kalau memang hari ini menjadi starting point bagi Al-Kamal dalam rangka mencerdaskan, mengasah nalar kritis mahasiswa, maka rekomendasi selanjutnya adalah bikin acara seperti ini sebulan sekali. Nah, pokoro anggaran, pokoro duit gampang ya. Nah, dulu gini-gini ini pol-poli 500.000 cukup. Snack 5.000 ping 100 500.000. Narasumber maring 5 juta. Tapi nek dosen Al-Kamal gratisan rapopo. Apalagi nanti ada instruksi Bapak Rektor, Bapak Ketua, surat tugas itu. Nah, tinggal adik-adikku mahasiswa memilih tema saja apa yang kira-kira bisa kita agendakan untuk bulan berikutnya. Itu satu. Yang kedua, di Al-Kamal ini ada media artikel, menulis artikel jurnal ya, ada mading ya, ada lagi majalah kampus, mungkin ada di sini ya, ada majalah kampus. Disitulah
Anda melaksanakan mazhabnya Karl Weill bahwa nalar kritis mahasiswa itu dapat diasah melalui tulisan. Anda membuat makalah, membuat artikel, membuat tulisan, bahkan membuat puisi pun saudara juga bisa di situ. Bahasa tulis. Bagaimana mencurahkan isi hati, isi pikiran saudara-saudara sekalian itu di dalam bahasa tulis. Yang lain-lain banyak. Cuma saya hanya ingin fokus di dua ini saja. Al-Kamal kok mahasiswanya senang diskusi, senang debat, senang seminar, senang nulis. Wah, habis juara dunia ya. Habis juara dunia. Nah, kemudian syarat utama saya kira Anda ngomong ya, Anda ngomong seperti ini kalau tidak ada literaturnya juga susah. Zaman saya Pak Hasan, Gus Subret, apalagi Pak Tahrir, dulu mencari buku itu susahnya minta ampun. Mahasiswa Jogja mesti harus lari ke shopping center, tempat buku loaan kathah teng mriku. Mahasiswa Semarang golek nggone RRI buku murah. Mahasiswa Malang golek moro Jenderal Majapahit, Splendid. Mahasiswa Surabaya nyari ke Togamas. Hari ini adik-adikku sekalian, literatur bahkan bisa jenengan temukan di kamar mandi. Iya kan? Kalau tadi zina bisa kau lakukan di dalam kamar mandi, maka mencari referensi buku-buku juga bisa kau lakukan di kamar mandi. Tujuannya apa? Satu, wala taqrabuz zina innahu ya, untuk menghindari zina, lakukan di kamar mandi mencari buku-buku referensi. Jadi kan kita kok belum, kenapa Mas? Belum makan siang. Ya, jadi jangan dikira kamar mandi itu sebuah tempat yang sangat private dan disitulah Anda mampu mencurahkan segala sesuatu. Jangan salah loh. Revolusi industri abad 18 itu justru diilhami oleh sebatang rokok. Ya, menawang rokok begini, set begitu ya. Kemudian orang ini berpikir rokok ini dibikin oleh buruh, dilinting begitu ya. Kemudian buruh ini ya manusia. Karena kala itu sebelum era revolusi industri, semua pekerjaan-pekerjaan belum dilakukan oleh mesin. Selanjutnya, bagaimana itu buruh bisa makan? Gaji buruh berapa? Kesewenang-wenangan terhadap buruh kala itu sangat nampak. Perbudakan terhadap buruh muncul. Ini manusia. Apa yang dikatakan oleh Gus Subret hegemoni kapitalis terhadap proletar ini sangat-sangat nampak. Hegemoni kapitalis terhadap kaum buruh ini sangat nampak. Dari sebatang rokok itulah muncul kesadaran untuk merubah nasib, muncul pergerakan untuk mengubah peta dunia kala itu yang asalnya dari produksi itu dilakukan oleh manusia menjadi mesin. Jangan-jangan kala itu sang inspirator yang merokok ini juga salah itu berada di dalam kamar mandi, sehingga dari dalam kamar mandi inilah muncul revolusi industri. Yang ini boleh tepuk tangan ini. Nah, selanjutnya kami tidak hanya mengambil kosakata revolusinya ini enggak Gus, tapi semangat untuk merubah tatanan ini yang kami maknai begitu. Nah, adik-adikku sekalian, dari literatur yang ada, ketika saudara sudah melakukan proses kritisisme dalam nalar pikir, otomatis ini dalam nalar pikir ini akan terbentuk filter-filter mana ini yang rasional dan tidak rasional.
karena nalar ini lebih cenderung kepada etik. Bocah itu gak nalar itu piye orang kaya. Bocah ngono pikirane kok orang nalar, kok orang umum, nggih. Bener gak? Nah, sehingga hal-hal yang sifatnya negatif, kontraproduktif, bertentangan dengan nilai-nilai universal secara otomatis akan tersaring dengan sendirinya. Apalagi media tumpahan dari kritisisme tadi itu ada pada bentuk diskusi, secara otomatis akan ada interaksi antara pemikir satu dengan pemikir yang lain, peserta diskusi yang satu dengan peserta diskusi yang lain. Tumpahan kritisisme itu muncul dalam tulisan, otomatis tulisan itu akan dibaca oleh orang lain dan orang lain akan melakukan interaksi atas isi tulisan itu, sehingga proses gesek menggesek antara butiran beras yang satu dengan yang lain akan muncul. Gesek menggesek, asah mengasah antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga akan muncul. Ini untuk itu beberapa fasilitas berupa kamar-kamar untuk mengasah nalar kritis ini sudah tersedia dengan baik di Al-Kamal ini. Kalau memang sudah begini ini, ibarat pisau sudah, pedang sudah tersedia dengan rapi. Tugas saudara adalah mengasah dan menggunakannya sesuai dengan nilai-nilai universal itu. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Hal-hal lain yang mungkin nanti perlu kita dialogkan, bisa kita lakukan dialog. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Ketua Staika maupun Pak Pembantu Ketua Staika, Dema dan semuanya yang hadir hari ini. Semoga ada berada manfaatnya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupakan untuk debat kedua. Luar biasa untuk semua narasumber kita pada kesempatan kali ini. Baik hadirin yang kami banggakan, tibalah saatnya kita sesi tanya jawab ya. Saya kira tadi semua hadirat yang ada di forum ini menikmati berjalannya acara atau berjalannya materi-materi yang disampaikan oleh narasumber kita. Baik, untuk kali ini kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab, begitu Pak ya. Dan dari pertanyaan bisa disampaikan nanti kepada moderator, nanti bisa untuk peraturan tanya jawabnya nanti bisa berdiri, perkenalan, nama, sebutkan nama dan alamat asalnya. Baik, seperti itu. Nanti untuk pertama kita buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan. Iya, silakan. Pakai mic Mas ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zabidi Ramli. Saya dari semester 3. Alamat saya di Sarang. Yang saya tanyakan untuk kesempatan kali ini adalah yang pertama dari Dr. Kiai Ubadillah pertama, dari narasumber yang pertama. Baik, silakan. Tadi saya memahami dawuh-dawuh beliau tentang dakwah seputar Islam yang menurut pemahaman saya, tidak tahu nanti kalau pemahaman saya salah mungkin bisa diulang. Yang intinya adalah kita berdakwah tentang Islam itu tidak perlu secara simbolik, ya kan? Kita lebih mengedepankan dakwah itu secara substansial, kan? Atas zaman Wali Songo itu ketika mereka berdakwah, beliau berdakwah itu tidak merasa orang yang didakwah itu didakwai, gitu ya. Jadi misalkan beliau Wali Songo itu membuat sikiran terkait itu kebudayaan ya. Budaya itu yang intinya adalah tentang
substansi daripada Islam. Yang saya tanyakan kepada beliau Dr. Kiai Haji adalah apakah itu secara tidak langsung juga akan menyuruh kita, ya, metodologi seperti itu apakah secara tidak langsung menyuruh kita atau menuntut kita untuk mereduksi tentang budaya-budaya kenabian. Jadi misalkan ya teman, misalkan ketika saya berdakwah kepada PSK, tidak mungkin saya pakai serban terus kemudian jilbab, kan tidak mungkin. Pasti saya akan berdakwah mungkin pakai tank top atau apalah, kan ngoten gitu. Nah, seperti itu. Nah, dan ketika seperti itu, sehingga nanti Islam itu akan menjadi substansi saja, misalkan seperti itu, apakah nantinya itu tidak lama-kelamaan akan mereduksi Islam itu sendiri, syiar-syiar Islam itu sendiri? Padahal di dalam ayat lain di situ disebutkan wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Seperti itu. Itu yang pertanyaan yang pertama untuk Tepuk tangan. Betul. Untuk pertanyaan yang kedua adalah, Iya, baik. kepada Bapak beliau Haji Ridwan MH, Wakil Ketua DPRD Rembang. Ini sekaligus saya bertanya dari awal tadi kita sudah didedikasi, ya, diberikan semacam arahan supaya kita berpikir secara kritis, kan seperti itu, karena kita mahasiswa pasti seperti itu. Nah, secara pemahaman saya, kalau kita berpikir kritis itu secara tidak langsung adalah kita juga berbicara juga kritis juga, kan seperti itu. Kalau berpikir kritis otomatis berbicara juga kritis juga, kan seperti itu. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah, dan ketika kita berbicara kritis itu tidak terkecuali tentang pemerintahan. Itu ya saya tekankan di situ. Yang saya tanyakan di sini kepada Bapak selaku Wakil Ketua DPRD Rembang adalah kenapa mesti ada hukum positif, yaitu tentang KUHP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Nah, intinya itu adalah undang-undang untuk menghapus hoax. Jadi setiap kali ada orang-orang yang berkritis terhadap pemerintahan, entah itu hoax atau tidak hoax, nah nanti pasti akan dimasukkan ke dalam undang-undang itu. Nah, ini secara tidak langsung itu akan menjadikan kita jerah, gitu ya. Kita sebagai mahasiswa berpikir kritis nantinya akan takut. Loh, nanti kalau saya berpikir kritis terhadap pemerintahan, nanti saya diblok Facebook saya. Lebih-lebih saya ditangkap nanti. Nah, ini gimana Bapak? Sekaligus saya tidak setuju dengan undang-undang ini. Ini secara tidak langsung ini akan mereduksi demokrasi itu sendiri. Terima kasih. Ya, luar biasa, tepuk tangan untuk penanya kita, Mas Rami. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Untuk selanjutnya, silakan berdiri dan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Teman-teman harap tenang ya. Ngapunten, dari pemateri, insya Allah ini pemateri 2 ya. Dari pemateri 2. Oke. Terkait di pandemi ini, seolah-olah itu masyarakat, pedagang dan yang lain-lainnya banyak sekali keagamaan. Oh, perkenalan dulu, nama saya Ali Yusni, asal Lodan Wetan. Alamat Lodan Wetan. Lanjut, silakan pertanyaannya. Seolah-olah di pandemi ini dari masyarakat, terus dari segi agama dan lain, khususnya Islam, itu masalah kebebasan adanya pandemi ini kurang. Seperti itu, ada penyemprotan dan dagang-dagang dilarang, terus kegiatan-kegiatan itu
dibatasi, kadang-kadang izin tidak boleh, kan seperti itu. Iya. Masyarakat juga banyak yang kegiatannya dilarang seperti nikahan, sunatan, seperti itu. Nah, Intinya jaga 5M ya. iya. Iya. Dan terus yang saya tanyakan dan kepada dua materi itu tersebut, bagaimana menyikapi dari pemerintah yang membuat peraturan seperti itu, dan bagaimana caranya kita bebas. Oke, bagus. Cukup sekian. Cukup sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Ali Yusuf. Ya, satu lagi. Satu nanya lagi, silakan berdiri Mas. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri Mas. Berdiri setengah badan. Gak apa ya? Biar adil, tadi duanya kan berdiri semua, itu harus berdiri semua. Wah, ini namanya hegemoni, Pak. Iya. Kita menciptakan keadilan Mas. Kita menciptakan keadilan, iya kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hakim, Mas Nur Hakim. tapi biasa dipanggil Ojan ya. Mas Ojan, baik. Silakan Mas pertanyaannya Mas. Terus saya juga termasuk mahasiswa baru, Oh iya. baru registrasi. Nah, jadi untuk pemateri pertama, Iya. tadi kan disampaikan bahwasanya Nabi atau Rasulullah itu hadir atau ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak. Betul. Nah, dari situ saya timbul pertanyaan, kan di sini membangun nalar kritis mahasiswa. Nah, padahal deskripsi sebentar ya. Padahal dengan kita tidak mempertimbangkan, misal kita tidak mempertimbangkan yang tadi dicontohkan bahwa nasab itu yang penting, cuma dikesampingkan, kan gitu Mbah ya? Iya. Oh tidak. Intinya saya mencernanya seperti itu, bahwasanya nasab itu penting. Nah, Tetapi lingkungan tapi akan lebih penting. Begitu. menyempurnakan akhlak itu lebih penting. Nah, pada dasarnya tadi kan Silakan Bapak, dilanjut. Iya, silakan. Berperilaku. Iya. Minum dulu Mas, minum dulu. Enggak, ini ada itu kan kalau nasab disampingkan, sedangkan dalam agama itu diharuskan menikah yang bernasab. Nah, sesuai nasab artinya gitu. Kalau menikah tidak mempertimbangkan nasab dalam artian nasab secara luas, bukan hanya beragama ya. Jadi ada orang kaya, orang miskin kan gitu. Nah, itu bagaimana? Pertanyaannya itu bagaimana menyikapi disampingkannya nasab secara luas ya. Oh gitu, baik. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk pemateri yang kedua, Bapak Ridwan, di sini kan ada identitas atau banyaknya suatu lahan untuk dijadikan suatu pembelajaran. Baik. Ada UKM jurnalistik seperti yang disebutkan tadi, ada juga UKM PMB. Baik. Bicara bareng mahasiswa itu berbicara BBM, bicara bareng mahasiswa. Betul. Nah, di situ saya merujuk dari kata-kata atau dawuh beliau Mbah Upet, jadilah diri sendiri. Nah, itu kan lebih elegan. Iya. Pertanyaannya, ketika kita atau saya khususnya mengikuti semua organisasi yang ada di kampus, berarti secara tidak langsung
saya tidak menjadi diri sendiri dong. Oh gitu, baik. Nah, untuk tetap pertanyaannya untuk tetap menonjolkan bahwa kita itu memprioritaskan